Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Madani dengan NIM 1903012. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kampus saya dan juga mengenai tugas saya. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang, Makassar. Nah, disinilah saya berkuliah. Saya mengambil program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Tidak hanya itu, di kampus Stikpan ini juga ada program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan juga profesi nurse. Nah, teman-teman perlu tahu, kampus Stikpan ini ialah kampus yang hanya memiliki D3 RMIK se-Sulawesi Selatan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan salah satu tugas yang telah saya selesaikan dari mata kuliah TIK 6. Di TIK 6 ini kita itu diajarkan tentang analisis sistem informasi. Nah, berhubung NIM saya genap itu, jadi untuk membuat aplikasi tentang sistem informasi puskesmas. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada atau sudah ada aplikasi yang telah saya buat tentang sistem informasi puskesmas atau biasa disingkatkan SIMPUS. Nah, aplikasi ini saya buat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic. Nah, langsung saja, tentunya apabila kita akan masuk ke aplikasi ini, kita harus menginput username dan passwordnya dulu, karena aplikasi ini kan di dalamnya itu banyak informasi tentang pasien. Yang bisa login atau masuk ke aplikasi ini hanya orang yang memiliki akses atau yang hanya memiliki wewenang untuk data pasien, contohnya seperti PMIK atau dokter DPJP dari pasien tersebut. Contohnya saya ingin masuk ke aplikasi ini, jadi saya harus menginput username-nya dulu, yaitu contohnya SIMPUS username-nya. Kita masukkan juga passwordnya, lalu kita klik OK. Nah, pertama-tama kita akan melihat tampilan utamanya seperti ini. Di sini ada 4 menu utama, yaitu entitas utama, entitas relasi, about, dan cetak. Yang pertama ada entitas utama. Di sini ada beberapa menu lagi. Nah, di sini kita akan diarahkan ke form pasien, dokter, diagnosa, dan seterusnya. Langsung akan perlihatkan. Nah, ini form pasien, identitas pasien. Contohnya, misalnya ada pasien yang berkunjung ke puskesmas. Nah, pasien ini kita harus menginput datanya pada form identitas pasien ini. Menginput contohnya 000098, namanya, tempat lahirnya Mojolaban, tanggal lahir 19, contohnya bulan 12 2000, lalu jenis kelaminnya perempuan, pilih WNI saja, klik pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya lain-lain, lalu alamatnya Jalan Mangga, kita pilih umum sehingga nomor BPJS-nya itu tidak ada. Oh iya, kita harus isi ya, walaupun boleh mengusungkan dari
uh, yang ada di sini. Nama penemu Karina, hubungan orang tua, pekerjaannya ibu rumah tangga, nomor teleponnya kita isi saja. Lalu setelah kita simpan, kita bisa keluar dulu. Kita ingin melihat ulang apakah dia benar sudah tersimpan atau belum. Kita bisa lihat di sini, kita bisa cek di paling terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di data gridnya atau di database-nya telah tersimpan identitas pasien yang telah kita input tadi. Nah, selain itu, selain form identitas pasien juga ada form dokter. Nah, di form dokter ini cara penginputannya itu sama seperti tadi. Kita harus mengklik input dulu, lalu kita memasukkan identitas dokter yang bekerja di puskesmas tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada beberapa data dokter yang telah saya input. Jadi saya tidak usah memberikan contohnya. Nah, contohnya kita mau mencari data dokter. Kita masukkan ke D06. Nah, nanti di sini akan ditampilkan data dokter yang kode dokternya itu 06. Ternyata dia itu dokter Sambara, ternyata dia spesial anak, spesial Koharjo. Teleponnya ini. Nah, selain itu kita bisa keluar. Selain form dokter, ada form diagnosa. Nah, form diagnosa itu penginputannya juga sama caranya seperti tadi. Kita bisa klik input, lalu kita bisa input datanya di sini, lalu kita bisa simpan. Kita juga bisa cari, kita masukkan kodenya, lalu contohnya kodenya 51. Kita bisa cari. Setelah itu kita mau ubah, kita mau hapus. Tadi di R51 itu diagnosanya cepalgia, ternyata A-nya itu berlebihan, jadi kita bisa hapus lalu kita ubah. Nah, kode berubah seperti itu. Selain itu juga ada form tindakan. Nah, form tindakan ini juga sama cara penginputannya seperti tadi. Kita bisa klik input, lalu kita bisa menginput data, kita bisa simpan data tindakan, kita bisa cari data, kita bisa ubah data, kita juga bisa menghapus data. Contohnya seperti ini, kita bisa cari datanya dulu. Contohnya 9921, kita cari datanya, lalu kita mau hapus, kita bisa tanya. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah sini untuk data 9, kode ICD-9 injeksi antibiotik yang harganya 30.000 itu datanya sudah tidak ada di sini karena sudah kita hapus. Setelah itu kita bisa keluar dan kita bisa lihat selain form tindakan juga ada form ruangan. Nah, contohnya ini. Cara penginputannya juga sama, tombol-tombolnya juga fungsinya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada beberapa data ruangan yang telah saya input. Sudah ada data untuk ruangan atau poli umum, poli gigi, poli anak, rawat inap di puskesmas tersebut. Selain itu juga ada form petugas. Nah, form petugas ini digunakan untuk menginput petugas-petugas yang ada di puskesmas tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada datanya. Untuk menginput datanya juga itu sama seperti tadi. Kita bisa klik input, lalu kita bisa input data, kita bisa simpan, kita bisa cari data petugas, mau hapus
seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat yang sudah saya tampilkan itu ada seperti ini. Nah, filter atau pilihan lain untuk mencari data kita cari. Contohnya di sini saya ingin Z-nya. Nah, kalau kita cari Z, ternyata data yang ada saya ingin cari namanya itu, nama petugasnya itu Zea. Nah, Zea ternyata itu hilang. Tapi contohnya saya ingin cari nama Citra. Nah, saring ini namanya itu alat untuk memfilter data. Nah, seperti itu. Selain itu, lanjutkan tadi kan contohnya ada pasien baru yang datang berkunjung ke puskesmas. Nah, setelah kita di formulir identitas pasien itu ternyata mau ke rawat jalan. Jadi pasien itu harus mendaftar dulu ke TPPRJ. Jadi kita masuk ke form TPPRJ, kita masukkan datanya lagi 000098. Kita bisa tampil, kita tidak perlu input ulang data-datanya, kita bisa langsung tekan tombol tampilkan data identitas ini karena form ini sudah terhubung dengan tadi. Jadi kita tinggal input berhubungan dengan pendaftaran pasien RJ-nya. Contohnya pasien ini mau ke kita masukkan kode-kodenya itu P01. Kita bisa klik double. Jadi di sini kita bisa tanggal kunjungannya itu tanggal hari ini tanggal 15 Desember 2021. Nomor antriannya di antrian 13. Kode tugasnya, nah kode petugas ini karena ini form pasien RJ atau IGD, jadi plus PK-nya. Jadi contohnya di sini PT05 itu adalah kalau untuk PMK itu PT. Nah, ternyata tugas PMK-nya itu bernama Aprilia Brigita. Lalu kita bertanya, nah di sini sudah tersimpan. Nah, ini tadi fungsinya untuk memfilter data apabila kita mau mencari data. Cara lain dari tombol cari ini. Nah, setelah input datanya, pasien itu akan ke pelayanan pasien. Nah, di pelayanan pasien itu ada 3, rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. Ternyata pasien ini ingin ke rawat jalan, jadi kita input lagi datanya ke form rawat jalan. Jadi kita masuk ke form rawat jalan. Nah, kita masukkan lagi datanya 000098. Nah, di sini akan muncul datanya karena form ini terhubung dengan form sebelumnya yaitu TPPR. Lagi kode petugasnya, tentunya kalau di pelayanan rawat jalan itu petugasnya perawat, petugas perawat PTG 01. Kita bisa klik double untuk ternyata pas rawat jalan pasien ini didiagnosa contohnya R59. Kita bisa diagnosanya hanya demam
dalam bahasa medis. Untuk kode tindakannya atau kode ICD 9-nya itu nah kode apakah ini, kita bisa klik double unpacing 6. Ternyata nama dokternya itu Dokter Sambara. Kita bisa tampilkan data pendaftarannya dengan mengklik nyata. Pasien ini itu berada di poli umum. Lalu kita bisa isi keterangannya, pasien didiagnosa febris. Kita bisa simpan datanya. Nah, data yang telah kita input kita bisa simpan di database atau di data grid ini. Nah, setelah pasien ke pelayanan RJ, ke pemeriksaan penunjang, kita bisa masuk ke form pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjang ini kita bisa masukkan lagi datanya, nomor rekam medisnya 000098. Kita bisa tampilkan datanya. Nah, ini datanya sudah tampil. Kode pemeriksaannya itu 8. Kita bisa input pemeriksaan yang lain, contoh titik 59. Nah, di sini 89.7 itu pemeriksaan fisik, harga 11.000. Kita bisa masukkan tanggal 2021. Kita bisa masukkan apabila contohnya untuk pemeriksaan darah, jadi kita betulnya 15. Lalu kita masukkan kode petugasnya. Di sini petugas kesehatan itu PTG07. Lalu kita bisa tampilkan data pasiennya. Nah, di ini kan itu contohnya pemeriksaan lab, jadi kita bisa tampilkan data pasien RJ-nya karena pasien ini dari. Nah, ternyata pasien ini dirujuk atau dikirim oleh Dokter Sambara untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu kita bisa input datanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini datanya sudah terinput atau tersimpan pada data. Setelah itu kita bisa keluar dari form limitnya. Mungkin pasiennya itu harus membutuhkan obat, jadi pasien itu diarahkan ke apotik. Di form apotik, nomor medisnya 000098. Lalu kita bisa tampilkan datanya. Contohnya pasien ini membutuhkan obatnya itu kode OB 01. Nama obat dan harga obatnya. Terus keterangannya diminum, dibeli sehari. Kode petugasnya PTG05. Kita klik double. Nah, di sini akan muncul nama petugasnya. Setelah itu kita simpan. Nah,
datanya sudah tersave. Lalu kita bisa keluar dari form apotik. Nah, setelah dari apotik ternyata pasien ini sudah bisa pulang dengan cara harus melakukan administrasi dulu di kita ke form administrasi. Kita masukkan lagi datanya, nomor kamisnya 000098 karena dia pasien RJ. Apabila dia dari pasien bisa klik RD, dan apabila dia dari pasien RI kita bisa mengklik berhubung pasiennya dari pasien RJ, jadi kita klik data-datanya. Setelah itu untuk pemeriksaan fisiknya, untuk melihat tarifnya kita bisa double klik. Nah, di bawah sini akan memudahkan juga, kita bisa double klik untuk. Nah, untuk tarif pelayanannya, kita tarif pelayanannya contohnya itu 40.000. Nah, 40.000. Terus tarif kamar karena untuk lossnya atau lama hari rawatnya itu juga 0, sehingga di sini jumlahnya 0. Semua ini sudah terisi, kita bisa klik total. Nah, di sini akan muncul total atau jumlah dari tarif-tarif didapatkan oleh pasien yang bernama Zizi ini. Nah, setelah itu kita bisa save atau simpan data ini, atau simpan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pasien Zizi yang bernama Zizi itu total pembayarannya 80.000. Nah, seperti itu. Selain kegiatan yang ada puskesmas, juga ada kegiatan yang di luar puskesmas. Tentunya walaupun dia kegiatannya di luar puskesmas, itu harus tetap juga di dokumentasi atau dicatat. Nah, di sini ada form upaya kesehatan masyarakat. Kita bisa lihat di sini form upaya kesehatan masyarakat atau biasa singkatannya itu UKM. Nah, kita bisa masukkan contohnya ada pesan dari puskesmas yang keluar di wilayah kerjanya ingin melakukan jenis kegiatannya itu posyandu lansia. Terus tanggalnya itu tanggal 15 bulan 12 tahun 2021. Terus dokter yang ikut dalam kegiatan tersebut D02. Bisa klik, ternyata namanya Dokter Nasla, dan untuk petugasnya yang ikut itu contohnya 05 atau 07. Udah, kita coba P05 isi kamar ini. Lalu kita bisa simpan datanya. Nah, di sini sudah tertata di database pada Microsoft Access. Nah, selain itu juga ada cari datanya. Di sini seperti tadi, kita bisa cari data di sini, masukkan kegiatannya, lalu kita bisa klik tombol cari untuk mencari data untuk upaya kesehatan masyarakat yang telah diinput pada database. Nah, mungkin itu saja contoh penginputan atau contoh menjalankan aplikasi Simpus ataukah aplikasinya masih sangat sederhana, mohon dimaafkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.